Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nenggara Henny, mahasiswa dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 245116042. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baik teman-teman, di sini kita masuk saja ke soal nomor 1, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2024, PTMU membeli 100 lembar saham biasa PTMC dengan harga pasar 1.000 per lembar. Nilai per saham PTMC Rp 600 per lembar. PTMU membayar biaya transaksi yang terkait langsung sebesar 5 juta. Persentase kepemilikan hak suara bagi PTMU adalah 10%. Untuk pembelian saham ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan bagi PTMU terhadap PTMC. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2025, PTMU itu menjual 50.000 lembar saham PTMC dengan harga 1.200 per lembar dan membayar biaya transaksi sebesar 1 juta, dan harga pasar per lembar saham PTMC itu pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah 1.300 dan 1.000. Laba bersih untuk PTMC tahun 2024 dan 2025 masing-masing 300 juta dan 500 juta. Lalu dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PTMC tahun 2024 itu dibagikan dan dibayarkan pada Mei 2024 dan 2025. Lalu dibagikan dan dibayar pada Mei 2025 masing-masing 100 juta dan 200 juta. Lalu di sini tugasnya yaitu pertama, membuat jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham di PTMC dengan metode trading. Lalu yang B, sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Nah, untuk jurnalnya yaitu jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham di PTMC dengan metode trading, yaitu diketahui 1 Oktober 2024 bahwa harga perolehan saham itu 100.000 dikali dengan 1.000 sama dengan 100 juta. Lalu untuk biaya transaksinya 5 juta. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2024 yaitu masuk ke investasi saham PTMC di debit sebesar 100 juta. Lalu untuk biaya transaksi investasi sahamnya di debit juga 5 juta. Lalu untuk kasnya di sini masuk ke kredit sebesar 105 juta rupiah. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu senilai 1.300 dikali 100.000 didapat nilai 130 juta. Lalu untuk perolehan awalnya yaitu 100 juta dan untuk selisihnya di sini 30 juta. Lalu untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2024 masuk ke penyesuaian perubahan nilai wajar di debit sebesar 30 juta. Lalu untuk keuntungan kerugian belum terrealisasi yaitu di kredit sebesar 30 juta. Untuk jurnal Mei 2024 masuk di kas yaitu 20 juta, dan untuk pendapatan dividennya di kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk di tanggal 1 Oktober 2025 yaitu harga jualnya 1.200 dikali 50.000 yaitu didapat 60 juta. Untuk pengurangnya di sini ada biaya transaksi sebesar 1 juta dan untuk selisihnya menjadi 59 juta. Lalu untuk nilai investasi yaitu 100 juta dikali dengan 50% didapat dengan 50 juta. Lalu untuk keuntungan penjualannya didapat dari nilai selisih 59 juta dikurangi dengan nilai investasi yang 50 juta ini, yaitu untuk keuntungan penjualan sebesar 9 juta. Lalu untuk jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2025 masuk ke kas di debit sebesar 59 juta dapat dari selisih. Lalu untuk investasi saham PTMC-nya di kredit dengan nilai 50 juta. Lalu untuk keuntungan penjualan sahamnya di sini senilai 9 juta. Lalu untuk perhitungan pada tanggal 31 Desember 2025 ini nilai wajarnya adalah 1.000 dikali dengan 50.000 didapat 50 juta. Untuk nilai perolehan awal yang tersisanya yaitu 50 juta juga. Untuk penyesuaian perubahan nilai wajarnya adalah 0. Dan untuk keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasinya adalah 30 juta. Dan untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2025 itu masuk ke keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di debit sebesar 30 juta. Untuk penyusutan perubahan nilai wajarnya yaitu di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya masuk ke soal yang B, sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Di sini ada penyajian laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2024 untuk aset lancar investasi saham PTMC sebesar 130 juta, dan untuk penyajian laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember 2025 di sini aset lancar ada investasi saham PTMC-nya sebesar 50 juta. Dan untuk penyajian di laporan laba rugi komprehensifnya pada akhir periode itu periode 31 Desember 2024 untuk pendapatan dan beban lain-lainnya di sini ada keuntungan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 30 juta, dan untuk labanya di sini sebesar 30 juta. Untuk penyajian di laporan laba rugi komprehensif pada akhir periode 31 Desember 2025-nya yaitu ada pendapatan dividen sebesar 20 juta, dan untuk keuntungan penjualan sahamnya sebesar 9 juta, dan untuk keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta. Lalu untuk laba bersihnya di sini adalah minus 10 juta.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengenai macam-macam pendapatan dan beri contoh jurnalnya. Di sini yang pertama ada macam-macam pendapatan, itu ada pendapatan operasional, termasuk ada pendapatan jasa, yaitu yang diterima atau yang diakui pada saat penyerahan jasa dan dapat ditagihkan. Lalu ada penjualan barang, yaitu yang diterima atau yang diakui pada saat penjualan di saat penyerahan barang. Contohnya, PT Nura menjual barang secara kredit dengan nilai 80 juta kepada Tuantara. Nah, untuk pelunasan akan dibayar sebulan setelah transaksi, maka transaksi tersebut dapat dicatat sebagai berikut. Baik teman-teman, untuk jurnalnya di sini masuk ke piutang sebesar 80 juta di debit dan untuk pendapatannya di kredit sebesar 80 juta. Nah, kemudian pada saat pelunasan pembayaran itu akan dicatat dengan kasnya itu di debit sebesar 80 juta, lalu untuk piutangnya menjadi di kredit sebesar 80 juta. Lalu selanjutnya ada penerimaan pembayaran jasa tunai, yaitu di sini ada contoh perusahaan konsultan menerima pembayaran jasa senilai 6 juta secara tunai dari klien. Untuk jurnalnya di sini bisa masuk ke kas yaitu 6 juta dan untuk pendapatan jasanya itu di kredit sebesar 6 juta. Lalu yang ketiga ada pendapatan sewa diterima di muka. Contohnya seperti perusahaan properti menerima pembayaran sewa gedung selama 6 bulan ke depan senilai 3 juta secara tunai. Untuk kasnya masuk ke debit yaitu 3 juta dan untuk pendapatan sewa dibayar di mukanya masuk ke kredit sebesar 3 juta. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025 PT Lisa menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 5 tahun dengan PT Lesi. Nah, nilai wajar mesin saat awal sewa itu adalah 300 juta dengan nilai residu 112 juta dijamin oleh PT Lisa. Untuk PT Lesi memproduksi sendiri mesin tersebut dengan biaya perolehan 250 juta. PT Lisa itu mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lesi. PT Lesi menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2025 sebesar 55.267.205.81. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesi yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk tingkat bunga inkrementalnya yaitu sebesar 12%. Lalu untuk umur ekonomis mesin itu diestimasikan 8 tahun. Nah, metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah metode garis lurus. Di sini diminta tentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan jelaskan alasannya. Lalu yang B, buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Baik teman-teman, untuk menjawab soal nomor 3 di sini ada soal A, yaitu menentukan jenis sewa pada kontrak di atas lalu menjelaskan alasannya. Untuk sewa mesin PT Lisa di sini termasuk sewa pembiayaan atau finance lease yang alasannya adalah masa sewa selama 5 tahun dari umur ekonomis, aset selama 8 tahun sehingga sebagian besar manfaat aset itu bisa digunakan oleh penyewa. Lalu terdapat bunga implisit dalam pembiayaan sewanya, dan untuk resiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansi itu berpindah kepada penyewa. Baik, langsung saja di sini membuat jurnal dari sisi PT Lisa pada tanggal 1 Januari 2025 ada piutang sewa di debit sebesar 300 juta. Lalu untuk harga pokok penjualannya di debit juga sebesar 250 juta dan untuk pendapatan penjualannya ini masuk ke kredit sebesar 300 juta dan untuk persediaan mesinnya pada PT Lisa ini masuk ke kredit juga sebesar 250 juta. Lalu pada tanggal 2 Januari ada pembayaran sewa yaitu kas masuk di debit sebesar 55.267.205.81. Lalu untuk piutang sewanya di kredit sebesar 55.267.205.81. Dan pada tanggal 31 Desember 2025 di sini ada piutang bunga masuk ke debit sebesar 24.473.279.42. Lalu untuk piutang bunganya di kredit sebesar 24.473.279.42. Lalu pada tanggal 2 Januari 2026 di sini PT Lisa ada masuk ke kas yaitu debit sebesar 55.267.205.81 rupiah. Lalu untuk piutang bunganya di kredit sebesar 24.473.279.42. Lalu untuk piutang sewa itu masuk di kredit sebesar 30.793.426.39. Selanjutnya ada jurnal dari sisi PT Lesi yaitu pada tanggal 1 Januari 2025 ada sewa pembiayaan masuk di debit sebesar 300 juta. Lalu untuk liabilitas sewa pembiayaannya itu di kredit sebesar 300 juta dan untuk pada tanggal 2 Januari 2025-nya untuk pembiayaan sewa ke-1 untuk di debit adalah liabilitas sewa sebesar 55.267.205 sekian dan untuk kasnya 55.297.205 sekian. Lalu pada jurnal tanggal 31 Desember 2025-nya di sini masuk ke beban bunga sebesar 24.473 sekian dan untuk bunganya itu di kredit sebesar 24.473 sekian dan untuk beban penyesuaian asetnya di debit juga sebesar 37.600 dan untuk akumulasi penyesuaiannya itu di kredit sebesar 37.600. Lalu pada tanggal 2 Januari 2026 adalah pembiayaan sewa yang kedua yaitu masuk di utang bunganya di debit sebesar 24.473.279,442 dan untuk liabilitas sewanya di sini masuk ke debit sebesar 30.793 sekian. Bisa dilihat ya teman-teman.
Lalu untuk kasnya di kredit sebesar 55.265.205.81. Nah, pada tabel amortisasi ini, nilai utang awal pada tahun 2025 itu berasal dari nilai pinjaman awal sebesar 300 juta, lalu nilai bunga itu dihitung sebesar 10% dari saldo utang awal setiap tahunnya. Nah, sedangkan nilai pokok itu diperoleh dari total pembayaran dikurangi bunga, dan total pembayaran itu merupakan jumlah pembayaran tetap setiap periode yang digunakan untuk mengurangi utangnya. Kemudian, utang akhir tahun itu dihitung dari utang awal tahun dikurangi dengan pembayaran pokok, dan perhitungan tersebut itu dilakukan secara berulang sampai masa pinjaman berakhir pada tahun 2030 ataupun tahun selanjutnya. Lalu selanjutnya masuk ke soal nomor 4, yaitu pada tanggal 7 Januari perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 220 secara kredit. Nah, ternyata transaksi tersebut itu dibukukan ke perkiraan kas yang berarti pembelian tunai tanggal 11 Januari. Diketahui kesalahan itu, lalu diminta membuatlah jurnal koreksi. Lalu di tanggal 4 Januari pihak perusahaan itu harus membayar beban iklan senilai 172.000. Ternyata saat diposting beban iklan itu dicatat sebesar 135. Nah, di tanggal 6 diketahui bahwa ada kesalahan dan diminta membuat jurnal koreksi. Untuk kasus yang pertama, ada jurnal yang salah, yaitu perlengkapan kantor di debit sebesar 220.000 dan untuk kasnya di kredit sebesar 220 juta. Lalu untuk jurnal yang benarnya adalah perlengkapan kantor yaitu di debit sebesar 220.000 dan untuk kreditnya yaitu adalah utang usaha di kredit sebesar 220.000. Lalu untuk kasus yang kedua, ada jurnal yang salah juga, beban iklan di sini masuk di debit sebesar 135.000 dan untuk kasnya sebesar 135.000. Untuk jurnal yang benar di sini ada beban iklan yaitu di debit 172.000 dan untuk kreditnya itu adalah kas sebesar 172.000. Nah, untuk pembayaran iklan diketahui salah tanggal pada tanggal 16 Januari dan untuk tanggal 9 Januari itu membayar beban iklan sebesar 172. Nah, tetapi salah diposting sebesar 135. Ini merupakan kesalahan angka atau selisih dari 172 dikurangi 135, yaitu didapat 37.000. Dan untuk itu dikarenakan akun yang digunakan itu sudah benar dan hanya nominalnya saja yang kurang, kita itu hanya cukup membuat jurnal tambahan yaitu sebesar nilai selisihnya, yaitu ada jurnal koreksi di sini teman-teman, masuk ke beban iklan di debit yaitu 37.000, yaitu yang selisihnya tadi, dan untuk kasnya juga di kredit sebesar 37.000. Demikian video tugas akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi dan penyelesaian soalnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.